Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang bernyawa pasti pernah diuji rasa sakit dalam tubuhnya. Penyakit ini disebabkan beberapa faktor, bakteri dan virus yang ditularkan melalui sejumlah kondisi. Misalnya, tak kuat beradaptasi dengan perubahan cuaca, kelelahan, telat makan, dan tak terkecuali penyakit pandemi yang pernah mewabah beberapa saat yang lalu. Meskipun penyakit telah membuat kita lemah tak berdaya, kita harus senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa-masa sulit diuji dengan penyakit itu hendaknya tidak membuat kehilangan iman kepada Allah. Dalam melewati ujian sakit, kita dianjurkan berikhtiar periksa ke dokter untuk mendapatkan obat, beristirahat, dan menjaga pola makan serta tidak panik. Namun rupanya itu saja kurang cukup, sebab semua kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagai hamba, kita juga harus berdoa kepada Allah untuk memohonkan kesembuhan dan kesehatan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri memiliki amalan atau doa yang rutin dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah agar keluarganya senantiasa diberi kesehatan. Doa ini juga dibacakan beliau saat menjenguk orang yang sakit supaya lekas sembuh. Doanya seperti ini: Allahumma Rabbana zi'adzibil ba'sa washfihu wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkan kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa yang baru saja saya ucapkan ini dapat kita amalkan saat kita sendiri yang sakit. Adapun pada alternatif doa lainnya,
untuk memohon kesembuhan, dikisahkan Abu Abdillah Utsman bin Abdil As radhiyallahu anhu. Dia pernah mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit yang ada pada dirinya. Rasulullah pun menjawab kepadanya, "Letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu, lalu bacalah bismillah sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan membaca sebanyak 7 kali, a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru," yang artinya, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan untuk membentengi diri agar dijauhkan dari wabah penyakit dan segala bentuk musibah atau bahaya, kita bisa membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi mengetahui. Ada juga doa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sebagaimana diketahui, Nabi Ayub alaihissalam adalah utusan Allah yang memiliki ketabahan luar biasa saat diuji dengan penyakit berat. Ketika berusia 51 tahun, Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah dengan penyakit kulit. Kulit sang nabi mengeluarkan nanah hingga rambutnya pun rontok. Ini membuat banyak orang menjauhinya. Meski demikian, beliau selalu sabar dan tidak henti-hentinya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, Robbi ini masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Atas ketabahannya ini, penyakit tersebut akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai gantinya, Allah memberikan Nabi Ayub nikmat yang melimpah seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-84 yang berbunyi, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min duri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin, yang artinya, kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah. Zikir dan doa ini bisa dibaca rutin pada pagi dan petang serta setiap selesai sholat fardu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berikhtiar dan berdoa kepada Allah untuk memohonkan kesembuhan dan kesehatan. Inilah sikap terbaik yang harus dimiliki oleh umat Islam yang sedang diuji oleh penyakit apapun. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.